Annyeonghaseyo teman Gia. Video ini wajib kamu tonton sampai habis buat yang ingin kerja ke Korea. Kenapa? Video ini membantu kamu dalam menjelaskan istilah-istilah dalam proses G2G kerja ke Korea. Mari kita simak agar kita paham. Pertama ada CPMI, Calon Pekerja Migran Indonesia. Adalah peserta yang sudah cukup umur dan yang sudah mendaftarkan diri untuk bekerja ke luar negeri. Selanjutnya, BP3MI, instansi yang membantu untuk bekerja ke luar negeri. Selanjutnya, IBS Topik. IBS Topik adalah tes kemampuan bahasa Korea untuk bekerja di Korea. IBS Topik merupakan tes tahap pertama dalam seleksi CPMI Korea Selatan. Selanjutnya, Sarkes, sarana kesehatan, rumah sakit atau klinik yang ditunjuk pemerintah untuk menyelenggarakan MCU CPMI. Jadi, CPMI tidak boleh melakukan medical check up di sembarang tempat. Selanjutnya ada MCU, medical check up, tes kesehatan secara keseluruhan. Melewati 3 kali MCU. 1 sebagai syarat sending data lamaran kerja, kedua pada saat prelim. Ketiga, pada saat tiba di KBIZ Korea Selatan sebelum ditempatkan majikan untuk mulai bekerja. UBT, tes kemampuan bahasa Korea dengan menggunakan tablet atau Android. Mengerjakan soal bahasa Korea, membaca dan mendengar. Selanjutnya, Cisco P2MI, website untuk melamar kerja ke Korea atau ke luar negeri. Sending data atau sending berkas. Sending berkas adalah proses mengirim lamaran kerja dan beberapa dokumen ke negara Korea Selatan secara online yang ditunjukkan ke HRD Korea Selatan. Preliminary Education, yaitu kegiatan peningkatan kemampuan bahasa Korea. Prelim juga memberikan pembekalan dan informasi kepada CPMI Korea Selatan. Prelim juga bisa disebut PAP, pembekalan akhir pemberangkatan. KBIZ Korea. KBIZ Korea Selatan merupakan gedung pelatihan Korea Federation of SMEs yang berada di Korea Selatan. Jadi setelah diterbangkan ke Korea, CPMI sebelum mulai bekerja, PMI akan berada di KBIZ selama 3 hari. Di KBIZ bersama tenaga kerja asing lainnya. Selama di KBIZ, PMI akan mengikuti beberapa kegiatan seperti tes kesehatan, tes bahasa Korea, dan pelajaran-pelajaran tentang dunia kerja di Korea. Selanjutnya ada Bulbob, adalah sebutan untuk PMI ilegal di Korea Selatan. Misalnya, sudah habis kontrak kerjanya, PMI tidak mau pulang ke negara asalnya. Kabur dari tempat kerja. Cari pertolongan jika tidak betah bekerja di perusahaan itu ya. Jangan kabur. Bulbob selanjutnya artinya bekerja dengan menggunakan visa turis. Sangat tidak dianjurkan, jika tertangkap bisa dideportasi, kena denda, dihukum, dan bahkan dilarang masuk lagi ke negara Korea Selatan lagi. Namun, terkadang Bulbob disebut juga swasta dan fisabilillah. SLC, ini yang ditunggu-tunggu ya, Standard Labor Contract. SLC atau kontrak kerja standar. Dalam konteks Korea Selatan, ini adalah kontrak kerja yang dibuat oleh HRD perusahaan Korea untuk pekerja migran. SLC diterbitkan oleh HRD Korea berdasarkan permintaan dari pengguna di Korea atau perusahaan di Korea. Jika nama seseorang tercantum dalam pengumuman SLC, bagi yang sudah mengirimkan lamaran online, berarti orang tersebut telah diterima bekerja di perusahaan Korea.
dan telah membuat kontrak kerja dengan perusahaan yang ada di Korea. Perlu diingat, SLC juga bisa dibatalkan ya. Semoga informasi ini bermanfaat dan terus berdoa ya. Semoga perjuanganmu dilancarkan sampai menjadi PMI yang berhasil dan menggapai cita-citamu. Annyeonghaseyo, sampai berjumpa lagi.